Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan kita bahas lagi materi lanjutan dari pembelajaran menulis cerita inspirasi. Materi berikutnya adalah telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi. Oke. Nah, kita akan menelaah ya. Kelewatan ya, kita back dulu. Oke. Kita akan menelaah beberapa unsur ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ada ciri kebahasaannya, nanti kita bahas kebahasaan teks cerita inspirasi itu seperti apa. Kemudian struktur teks cerita inspirasi itu apa. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur dari kesastraan teks cerita inspirasi. Nah, apa itu? Oke, akan kita bahas strukturnya dulu ya, kita bahas satu persatu. Nah, struktur cerita atau struktur teks cerita inspirasi ini seperti biasa ya, ada 3 lapisan ceritanya itu. Bukan unsur ya, bukan unsur cerita, tapi adalah struktur. Nah, lapisan-lapisannya ya, bukan unsur. Kalau unsur itu kan bagian-bagiannya. Oke. Nah, ini strukturnya ada 3, mulai dari yang paling atas itu adalah orientasi atau pengenalan terhadap cerita itu. Nah, yang kedua komplikasi. Nah, komplikasi ini pada bagian unsur alur itu biasanya adalah pada bagian puncak cerita ya. Pada bagian puncak cerita, setelah bagian penggawatan ada puncak cerita. Nah, itu adalah bagian komplikasi. Nah, ini alur yang mengisahkan tentang terjadinya peristiwa yang paling menyentuh hati dalam teks cerita inspirasi itu. Nah, kemudian bagian berikutnya hampir selesai ya. Nah, itu ada resolusi. Jadi penyelesaian terhadap cerita atau hal-hal yang dialami oleh tokoh dalam cerita itu ditampilkan di bagian resolusi. Nah, hingga ditutup sebuah cerita dengan hasil yang seperti apa tergantung dari cerita itu. Nah, jadi ada 4 lapisan dalam struktur teks cerita inspirasi ini, yang intinya adalah sebuah cerita inspirasi itu dimaksudkan ditulis untuk bisa menggugah para pembacanya. Oke, siswa-siswi semuanya, kita lanjutkan. Ciri kebahasaan teks cerita inspirasi ada beberapa ciri ya. Yang pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata. Pilihan kata yang dipakai pada teks cerita inspirasi ini adalah bisa berupa makna denotatif ataupun konotatif ya, baik itu makna aslinya ataupun makna kiasan, makna simbol ya, makna tidak sebenarnya. Nah, diksi ini bisa berupa sinonim juga bisa berupa antonim. Antonim itu kan perlawanan atau pertentangan kata, misalnya antara tinggi dengan rendah. Kalau sinonim itu persamaan makna kata, misalnya antara pria dengan laki-laki, antara saudara ya dengan adik ya. Nah, itu ada sinonim, namanya persamaan makna. Kata yang berbeda mempunyai makna yang sama. Kalau antonim, kata yang berbeda mempunyai makna yang bertentangan. Adapun jenis kalimat dalam teks cerita inspirasi itu terdiri dari kalimat tanya, bisa juga berupa kalimat perintah, bisa juga berupa kalimat berita ya, sahabat-sahabat dan siswa-siswi semuanya. Kalau kalimat tanya itu bisa ditandai dengan tanda tanya dan kata tanya. Apa
siapa, di mana, kapan, bagaimana ya. Nah, kalau kalimat perintah itu ditandai dengan tanda seru. Nah, misalnya datanglah, pergilah, jauhlah, dan lain-lain. Nah, adapun kalimat berita itu terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Ya, sahabat-sahabat dan juga siswa-siswi semuanya. Nah, ciri kebahasaan teks cerita yang ketiga itu harus ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya. Nah, kata penghubung itu banyak jenisnya, antara lain adalah kata penghubung koordinatif. Contohnya dan, serta, atau, tetapi. Nah, adapun konjungsi yang lainnya adalah korelatif. Korelatif ini contohnya baik, baik engkau ataupun dia, baik engkau ataupun dia sama-sama pintar. Ya, nah itu maupun juga sama seperti itu juga ya. Artinya perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada lagi yang namanya konjungsi subordinatif. Nah, ini berbeda ya. Nah, ini setelah, sebelum, jika, ini tak mau sama ya. Pasti tidak sama, berbeda. Subordinatif namanya, pembeda ya. Setelah, sebelum, jika. Ada lagi konjungsi antar kalimat. Antar kalimat ini digunakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, dijadikan menjadi satu kalimat. Satu kalimatnya menjadi induk kalimat, yang lain menjadi anak kalimat. Nah, itu menjadi konjungsi antar kalimat. Ada lagi yang namanya konjungsi antar paragraf ya. Nah, contohnya walaupun, demikian, kemudian, setelah itu, namun ya. Nah, jadi namun itu pasti terletak di awal kalimat ya, untuk menghubungkan dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Nah, inilah ya ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada lagi namanya unsur intrinsik cerita inspiratif ya. Unsur intrinsik itu namanya bagian-bagian yang ada dalam cerita itu sendiri ya. Bukan struktur tapi unsur. Nah, unsur cerita ini sama seperti cerita biasanya ya, juga terdiri dari tema, amanat. Nah, tema itu adalah gagasan pokok dari cerita itu. Kemudian amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian ada lagi alur, rangkaian peristiwa dalam cerita itu. Kemudian penokohan, tuh ada tokoh dan wataknya, tuh penokohan namanya. Kalau ada tokoh pasti ada wataknya. Wataknya sombong, wataknya baik, jahat ya. Baiknya apa, jahatnya apa. Nah, itu adalah penokohan. Nah, ada lagi sudut pandang ya. Sudut pandang ini posisi pengarang dalam ceritanya yang ditulis itu, dia sebagai orang pertama atau hanya sebagai orang ketiga ya. Nah, jadi bisa jadi orang pertama, bisa orang ketiga, baik pelaku utama maupun pelaku sampingan. Artinya pengarang bisa berdiri di luar cerita, ataupun pengarang bisa menjadi tokoh itu sendiri di dalam cerita yang dia tulis ya. Nah, yang terakhir, unsur intrinsik yang ada pada cerita itu adalah latar. Latar, baik itu latar waktu, latar situasi maupun latar tempat. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Ini unsur yang ada di luar dari teks cerita itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini adalah kondisi sosial, budaya, masyarakat sekitar pada saat cerita itu ditulis, yang menginspirasi si penulis atau si pengarang. Nah, jadi biasanya latar belakang pengarang ini berpengaruh ya. Pendidikan pengarang pada saat dia menulis cerita itu, kemudian jabatan pengarang pada saat dia menulis cerita itu. Nah, ini termasuk unsur ekstrinsik yang ada di luar cerita yang sedang ditulis itu. Nah, ya, itu adalah unsur-unsur kesastraan teks cerita inspiratif. Oke. Sudah kita bahas, dan itu yang harus kita ingat pada materi yang kali ini. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, bagikan materi ini
subscribe, like, bagikan materi ini akan mengembangkan channel ini dan kami bisa terus bersemangat untuk mengupload materi-materi pembelajaran yang tentunya dimaksudkan supaya bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan atau pengayaan ataupun referensi tambahan yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita bahas lagi ya di dalam materi-materi yang sedang kita pelajari. Oke, silahkan baca deskripsi. Nanti di deskripsi juga saya akan bahas artikelnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.